Pernah kepikiran nggak kalau sukses itu sebenarnya bukan resep, tapi lebih kayak sebuah arsitektur? Sesuatu yang harus kita bangun sendiri. Hari ini kita bakal bongkar sebuah cetak biru yang super unik, yang isinya itu campuran dari psikologi, kearifan kuno, dan etika, yang dijadiin satu fondasi yang, kokoh banget. Jadi gini, kita mau bedah sebuah laporan riset yang gokil banget. Laporan ini tuh kayak reverse engineering, ngebongkar kode sukses dari satu orang, seorang pemimpin yang profilnya langka banget. Tujuannya, buat bikin model yang bisa kita semua pelajari, buat bangun pengaruh dan buka peluang. Yuk, kita lihat arsitektur di baliknya. Oke, langsung aja kita dalemin ya. Ini dia peta jalan kita buat ngebangun cetak biru unik ini, pilar demi pilar. Nah, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, fondasinya, yaitu inti kepribadian. Dan di kasus ini kita ngomongin kombinasi psikologis yang langka, tapi kuat banget. Ini bukan tipe idealis yang cuma bisa ngimpi ya, bukan. Ini tuh idealis yang bisa ngeksekusi rencana dengan efisiensi yang, tajam banget. Coba deh bayangin, kayak seorang penyair, tapi dia juga bisa bangun gedung pencakar langit. Nah, kombinasi antara empati yang super dalam sama logika eksekusi yang bisa dibilang kejam inilah yang jadi mesin utamanya. Coba dilihat transformasinya. Jeniusnya tuh di sini. Fungsi logika atau T-nya ini yang udah nyatu banget itu ibarat kayak upgrade total sistem operasinya. Semua kelemahan klasik seorang idealis, misalnya terlalu pakai perasaan atau suka nunda-nunda kerjaan, itu langsung berubah jadi senjata. Impian sekarang didukung sama data, kreativitas dibungkus sama deadline. Jadi ini bukan lagi NFT biasa, ini udah versi 2.0-nya. Tapi ya namanya juga mesin kuat, pasti ada peringatannya. Ada resiko yang namanya tergrip. Ini kejadiannya pas stres udah di puncak. Tiba-tiba kayak ada saklar kebalik. Pemimpin yang tadinya inspiratif bisa mendadak jadi tiran yang rusak, yang terobsesi sama hasil dan lupa sama empati. Benar-benar pedang bermata dua yang harus dikelola hati-hati banget. Oke, sekarang kita lanjut ke lapisan berikutnya. Kita lihat gimana arsitektur ini dibangun lebih lanjut. Karena ini bukan cuma soal apa yang harus dilakuin, tapi juga kapan waktu yang paling pas buat ngelakuinnya. Dan untuk itu, kita pakai kearifan kuno. Nah, lapisan kedua ini adalah soal timing atau momentum. Dan ini diukurnya pakai kearifan primbon Jawa. Jadi, tanggal lahir orang ini kalau dihitung menghasilkan Neptus 11. Anggap aja ini semacam, berkah kosmik gitulah. Karakter bawaannya itu cerdas, bijaksana, pinter ngomong, cocok banget jadi bahan bakar buat mesin psikologis INFP-nya tadi. Jadi dia punya keunggulan alami buat diplomasi dan bangun jaringan. Dan ini nunjukin banget betapa pentingnya momentum. Sekarang ini, di umurnya yang ke-36, dia lagi ada di puncak fase seri, itu fase pengakuan publik. Artinya, semua fondasi yang dia bangun sekarang, itu bakal panen besar-besaran pas banget dia masuk fase berikutnya, yaitu fase rezeki. Ini zaman keemasan finansialnya yang udah di depan mata. Timingnya sempurna. Oke, psikologi udah, momentum udah selaras, sekarang arsitektur ini butuh kerangka budaya. Buat apa? Buat navigasi interaksi antar manusia. Nah, disinilah kerangka budayanya masuk. Filosofi Sunda, silih asah, asih, asuh. Gini deh, anggap aja kita lagi bangun taman. Kita butuh silih asah buat najemin pikiran. Ibaratnya nyabutin rumput liar. Terus kita butuh silih asih, saling sayang, buat nyiramin taman itu pakai empati. Terakhir, kita butuh silih asuh, saling bimbing. Itu kayak pagarnya. Hasilnya, bukan cuma daftar kontak di HP, tapi sebuah ekosistem hubungan yang subur dan kuat banget. Sekarang, kita tambahin lapisan pelindung yang paling penting. Semacam benteng. Yaitu kerangka etika yang kuat buat nyaring orang-orang toksik dan mastiin pertumbuhannya itu sehat dan jangka panjang. Poin pentingnya di sini, dalam etika Islam, partneran bisnis itu bukan main-main. Ini kepercayaan suci. Jadi ada semacam dukungan ilahi yang bergantung 100% pada kejujuran. Begitu ada satu aja pengkhianatan, dukungan itu langsung dicabut, dan bisnisnya dibiarin hancur dari dalam. Ini taruhannya tinggi banget. Dan ini dia nih, pagar pelindung praktisnya. Sebuah checklist abadi dari kearifan Imam Ali. Anggap aja ini sistem filter buat milih partner yang taruhannya gede banget. Setiap karakter di kiri itu racun. Racun yang bisa ngerobohin benteng kita dari dalam. Dan resep bisnis di kanan itu penawarnya. Dengerin, ini bukan sekedar saran ya, ini aturan yang nggak bisa ditawar. Oke, terakhir, mari kita satuin semua ini jadi taktik yang praktis. Ini bagian dari blueprint yang nunjukin gimana cara ngebangunnya langsung di lapangan. Laporan ini bilang, kekuatan networking sejati buat seorang introvert itu bukan dengan cara mengubah diri. Salah, tapi dengan mempersenjatai kekuatan alami kita.
Jadi bukan soal jadi lebih berisik, tapi jadi lebih tajam, lebih dalam, dan lebih strategis. Nah, ini dia senjatanya. Ada 5 taktik jitu yang bisa ngubah sifat introvert jadi keuntungan strategis. Jadi daripada teriak-teriak di tengah keramaian, mending fokus ke komunikasi mikro yang lebih dalam. Daripada jualan, mending minta nasihat yang justru bikin koneksi lebih kuat. Tiap taktik ini dirancang buat ngasih dampak maksimal tanpa bikin baterai sosial kita habis. Jadi, intinya itu ada di pergeseran pola pikir. Dari yang tadinya pengekstrak jadi pemberi. Pengekstrak itu selalu mikir, gue dapat apa nih dari dia. Nah, kalau pemberi, mikirnya, gimana ya caranya gue bisa bantu dia? Pergeseran kecil ini bisa ngebangun aset yang gak ternilai harganya. Semacam utang budi profesional yang suatu saat nanti bakal jadi pasukan loyal kita. Jadi kalau kita gabungin semua, psikologi, momentum, budaya, dan etika, cetak biru ini nunjukin kalau strategi paling kuat itu adalah jadi otentik tapi juga analitis. Bukan soal pura-pura jadi orang lain, tapi soal benar-benar paham, ngasah, dan nerapin siapa diri kita sebenarnya dengan presisi. Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda, arsitektur kesuksesan versi Anda sendiri, kayak gimana bentuknya?